Bab 6892 mengingkari janji. Ketika dia muncul kembali di pintu masuk celah jurang, semua kultivator yang telah menyaksikan pertunjukan itu dari tepi celah tersebut terceng astonished. Awalnya, ketika mereka melihat sosok muncul dari bawah, mereka mengira ular piton raksasa itu telah melemparkan orang tersebut kembali. Beberapa dari mereka bahkan tanpa sadar mundur selangkah, takut terkena cipratan darah. Namun ketika sosok berjubah abu-abu itu melangkah keluar dari celah dan berdiri tegak di tanah, tubuhnya begitu bersih sehingga tidak ada setitik debu pun yang menyentuhnya. Ekspresi semua orang berubah dari rasa senang atas kemalangan orang lain menjadi keheranan yang kaku, dan kemudian dari keheranan menjadi kengerian yang tak terbayangkan. Pria bertubuh kekar dan berjanggut yang membawa dua kapak itu ternganga, hampir menjatuhkan kapaknya. Kau benar-benar selamat? Bagaimana dengan ular piton raksasa itu? Apakah kau bertemu dengannya? David tidak menjawab, tetapi hanya mengangkat tangannya dan mengeluarkan inti binatang emas gelap dari cincin penyimpanannya, melambaikannya dengan ringan di depan semua orang, lalu memasukkannya kembali ke lengan bajunya. Bahkan sekilas pandangan terhadap aura purba yang kaya yang terpancar dari inti binatang itu sudah cukup bagi semua kultivator yang hadir untuk merasakan bobot dan kenyataannya. Astaga. Itu inti buas dari ular piton jurang. Dia benar-benar menghabisi ular piton itu. Bagaimana mungkin? Itu adalah ular piton tanah raksasa tingkat keempat dari alam abadi emas Luo Agung. Dia jelas hanya memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam abadi emas. Apa monster macam apa ini? Perdebatan itu langsung meletus. Para kultivator yang beberapa saat sebelumnya mengejek mereka menjadi pucat dan terdiam, seolah-olah mereka telah ditampar oleh tangan yang tak terlihat. Sebagian orang secara naluriah mundur, sementara yang lain menatap tajam ke arah borgol David. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan ketamakan yang tak tertutupi. Inti binatang dari ular piton raksasa jurang bumi tingkat 4 itu, seorang dewa emas Luo Agung, sangat berharga dalam situasi kelangkaan sumber daya di surga 22 saat ini sehingga dapat membuat banyak kultivator sesat menjadi gila. Jika seseorang dapat memurnikan dan menyerapnya, itu akan cukup untuk memungkinkan seorang kultivator dewa emas untuk langsung melompati tingkatan utama dan menembus ke peringkat kedua dewa emas Luo Agung. Inti binatang buas. Kultivator parubaya berwajah menyeramkan itu adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Dia tiba-tiba melompat, cahaya beracun hijau gelap di tangannya mengarah langsung ke punggung David, dan berteriak tajam, "Lihat sendiri. Kau, seorang junior, tidak pantas menikmati ini sendirian. Tinggalkan di sini." Kultivasinya berada di puncak peringkat ketiga Dewa Emas Luo Agung. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Cahaya beracun hijau gelap berubah menjadi hantu ular berbisa ganas di udara, memperlihatkan taringnya, dan menerjang langsung ke punggung David. David bahkan tidak menoleh. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai dan melambaikannya ringan ke arah cahaya beracun di belakangnya. Kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan itu menghantam cahaya beracun hijau gelap seolah mengusir lalat. Hantu ular berbisa yang mengerikan itu seketika hancur dan lenyap, tanpa meninggalkan jejak. Sosok kultivator parubaya yang tampak menyeramkan itu tiba-tiba membeku di udara, lalu dadanya ambruk seolah dihantam palu tak terlihat, menghasilkan serangkaian suara retakan saat tulang-tulangnya hancur. Dia terlempar mundur puluhan meter seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak tanah tandus berbatu dengan keras, meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Auranya dengan cepat menghilang dan kembali ke nol. Satu tamparan. Dia meninggal. Seluruh proses ini tidak memakan waktu lebih dari sekejap mata. Gurun tandus itu seketika diselimuti keheningan yang mencekam. Para kultivator yang awalnya bersemangat untuk bertindak dan yang matanya juga berkilauan karena keserakahan,
seolah-olah telah disiram seember air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka membeku di tempat, tubuh mereka begitu dingin sehingga mereka bahkan harus bernapas dengan hati-hati. Saat mereka menyaksikan sosok berjubah abu-abu itu perlahan berbalik, dan mata ungu yang tenang, hampir acuh tak acuh itu, rasa takut yang membuncah di hati mereka 100 kali lebih dalam daripada ketika mereka menghadapi ular jurang. Sekilas kekuatan kacau yang baru saja terlihat, meskipun hanya serangan biasa, mengandung tekanan dan tingkat hukum yang jauh melebihi seorang dewa emas Luo Agung tingkat 4. Perasaan akan kekuatan yang luar biasa itu, yang melampaui kelas dan mengabaikan pertahanan, membuat setiap orang yang hadir menyadari satu fakta dengan jelas. Pemuda di hadapan mereka, yang tampaknya berada di peringkat ke-8 alam abadi emas, memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi pemahaman mereka. Tatapan David perlahan menyapu seluruh pemandangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia hanya mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan. Langkah kakinya tetap tenang dan mantap, seolah-olah tamparan yang baru saja ia berikan hanyalah seperti menyapu debu dari lengan bajunya. Xuan Zhenzi berdiri tidak jauh dari situ, mengamati David berjalan mendekat. Senyum lega muncul di wajahnya yang tua dan keriput, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini semakin lama semakin keterlaluan. David berjalan mendekat, tidak berkata apa-apa, dan hanya memberi isyarat ke suatu arah. Ayo pergi. Kembali dan laporkan. Ketiganya berubah menjadi 3 garis cahaya, melesat ke langit di bawah tatapan ketakutan para kultivator yang berdiri membeku di tanah tandus, dan melaju menuju arah paviliun Chenxi. Di tanah tandus itu, hanya tersisa mayat yang sudah dingin, tumpukan batu yang hancur, serta para kultivator pemberontak berwajah pucat yang tak berani bergerak untuk waktu yang lama. Setengah jam kemudian, David berdiri sekali lagi di depan pintu gelap paviliun Chenxi. Di balik pintu itu, masih ada koridor yang dalam, aula yang luas, dan meja giok hitam yang panjang. Tetua tua itu, dengan rambut dan janggut putihnya, tetap duduk di belakang meja panjang, ekspresinya bahkan lebih dingin daripada saat mereka pertama kali bertemu, mengandung sedikit ejekan seolah-olah dia akan menyaksikan penghinaan mereka. 2 kultivator parubaya di belakangnya juga tetap tenang, jelas telah menerima kabar bahwa David telah pergi ke Abyss untuk memburu ular piton raksasa, tetapi mereka tidak percaya dia bisa kembali hidup-hidup. Ketika David mendorong pintu dan berdiri di depan meja panjang, bibir lelaki tua itu melengkung membentuk senyum tipis, nadanya mengandung kemurahan hati yang pura-pura. Anak muda, kau kembali secepat ini? Ular piton raksasa itu memang sulit dihadapi. Jika kau mundur, aku tidak akan membalas lebih jauh. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena David telah meletakkan inti binatang ular piton jurang bumi berukuran sebesar kepalan tangan dan bercahaya keemasan gelap di atas meja di depannya. Inti binatang buas itu mengeluarkan bunyi gedebuk tumpul saat mendarat, dan aura asli dari Dewa Emas Luo Agung tingkat 4 yang terkandung di dalamnya menyebar di udara seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba menyempit maksimal, dan semua kata yang hendak diucapkannya tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua kultivator parubaya di belakangnya juga mengubah ekspresi mereka secara drastis, saling bertukar pandangan bingung dengan rasa tidak percaya dan terkejut di mata mereka. Jari-jari lelaki tua itu sedikit gemetar saat ia perlahan mengambil inti binatang itu dan memeriksanya dengan cermat sejenak. Baru setelah memastikan bahwa itu memang inti dari ular piton jurang bumi, dan bahwa inti itu utuh dan tidak rusak, ekspresinya perlahan berubah dari keterkejutan awal menjadi kesedihan. Dia meletakkan inti binatang buas itu, terbatu pelan, dan berbicara dengan sedikit rasa malu yang hampir tak terlihat, namun tetap mempertahankan sikapnya yang angkuh. Baiklah, karena kau memang memiliki beberapa keahlian, maka orang tua ini tidak akan mengingkari janjinya. Namun, token klan kuno itu cukup berharga. 1 inti binatang buas mungkin tidak akan cukup.
Anda perlu melakukan satu hal lagi untuk menukarkannya dengan token tersebut. Saya masih punya beberapa lagi di sini. Bab 6893 memberi atau tidak memberi. Cukup sudah. Suara David tiba-tiba terdengar. Dua kata itu, meskipun tidak diucapkan dengan lantang, bagaikan pisau dingin dan tajam yang memotong kata-kata lelaki tua itu yang belum selesai, menjerumuskan seluruh aula ke dalam keheningan yang tiba-tiba dan membeku. Wajah lelaki tua itu menegang. Dia mendongak ke arah David, secercah ketidakpuasan dan kemarahan terpancar di matanya. Apa yang kau katakan? David berdiri diam, ujung jubah abu-abunya terseret di tanah yang gelap. Mata ungunya dengan tenang menatap lelaki tua itu, nadanya dingin dan tegas. Aku menyetujui syaratmu, memburu ular piton raksasa, dan membawa kembali inti binatang buas itu. Aku telah memenuhi permintaanmu. Sekarang kamu harus menepati janji dan menyerahkan token suku kuno itu. Dia berhenti sejenak, auranya tetap tenang dan terkendali, tetapi cahaya di dalam mata ungunya diam-diam berubah. Seperti arus tersembunyi yang bergejolak di bawah kolam yang dalam, ia tampak tenang dan sunyi, namun menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu melahap segalanya. Jika Anda bermaksud untuk terus memperburuk situasi dan menciptakan kesulitan lebih lanjut. Suara David masih belum keras, tetapi mengandung otoritas yang tak terbantahkan yang membuat lelaki tua itu merinding. Kalau begitu, aku tidak keberatan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana ular piton jurang itu tewas. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura David tiba-tiba menjadi gelap. Aura itu bagaikan samudra purba yang tiba-tiba bergejolak dengan gelombang menjulang tinggi. Sumber kekacauan berwarna abu ungu itu tidak lagi tertahan, tetapi menyebar seperti matahari abu ungu yang tiba-tiba terbit, menyelimuti seluruh paviliun Chenxi. Pola-pola kuno, ilusi dan nyata, di dinding itu bergetar hebat saat bersentuhan dengan aura ini, berputar liar seperti jaring laba-laba yang diterpa angin kencang tak terlihat, mengeluarkan suara dengung yang tajam, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Rune-rune di dinding, lantai, dan kubah aula menyala terang secara bersamaan. Mereka mencoba melawan tekanan yang tiba-tiba dan mengerikan itu, tetapi tekanan itu terlalu berat dan terlalu mendominasi, seolah-olah beban seluruh dunia menimpa mereka dalam sekejap. Meja giok hitam panjang itu berderit karena bebannya, dan retakan halus muncul di permukaannya. Dua kultivator paruh baya di belakang lelaki tua itu berwajah pucat, kaki mereka sedikit tertekuk tanpa disadari, dan butiran keringat dingin muncul di dahi mereka. Bahkan pernapasan mereka pun menjadi sangat sulit. Ekspresi lelaki tua itu berubah total pada saat itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang terpancar dari pemuda berjubah abu-abu di depannya telah jauh melampaui level Grand Luo Golden Immortal tingkat 4. Bahkan dia, seorang kultivator veteran yang telah lama berkecimpung di tingkat kelima alam Dewa Emas Luo Agung, merasakan tekanan dan krisis yang jelas. Kekuasaan absolut yang melampaui kelas itu memaksanya untuk mengevaluasi kembali orang yang ada di hadapannya. Dia tidak sesederhana kelihatannya, dan dia juga bukan karakter sampingan yang bisa saya manipulasi sesuka hati. Anda? Pria tua itu berbicara dengan susah payah, suaranya sedikit bergetar. Siapa sebenarnya Anda? David tidak menjawabnya, tetapi perlahan mengangkat tangannya. Sumber kekacauan mengembun menjadi bola cahaya abu-abu keunguan yang padat di telapak tangannya. Cahaya itu terkendali dan terkandung, tetapi memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Tatapannya tetap tenang seperti air yang diam, nadanya sedingin embun beku. Tanda pengenal itu, memberikannya, atau tidak memberikannya? Jakun lelaki tua itu bergerak naik turun. Dia menatap cahaya abu-abu keunguan yang bergelombang di telapak tangan David, lalu melihat inti binatang ular piton raksasa yang memancarkan aura yang kaya di atas meja, dan akhirnya perlahan menundukkan kepalanya. Dia menghela napas panjang,
Baiklah, ambillah. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah koin kecil berwarna abu-abu gelap seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Sebuah lingkaran cahaya samar mengalir di permukaan koin itu, dan di tengahnya terukir pola virtual dan nyata yang identik dengan pola di tebing Cold Crow Ridge. Dia perlahan meletakkan token itu di atas meja giok hitam dan mendorongnya ke depan David. Ini adalah token klan kuno Xuanming. Pemegang token ini berhak memasuki pameran dagang alam rahasia. Kau jaga dirimu baik-baik. David mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Saat ujung jarinya menyentuhnya, aura hangat hukum meresap ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Sangat cocok dengan karakteristik klan kuno yang telah ia rasakan di tebing punggungan gagak dingin. Dia mengangguk sedikit, memasukkan token itu ke dalam lengan bajunya, dan pada saat yang sama, tekanan kacau berwarna abu ungu yang luar biasa di sekitarnya surut sepenuhnya seperti air pasang yang surut, kembali ke keadaan tenang dan terkendali, seolah-olah penindasan yang mencekik barusan hanyalah ilusi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan menuju pintu aula. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan mengikuti dari dekat, langkah kaki mereka bergema di koridor yang dalam, tanpa terburu-buru dan dengan ritme yang tenang dan penuh tekad. Barulah ketika pintu gelap tertutup sepenuhnya di belakang mereka bertiga, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba terkulai di kursinya, lapisan tipis keringat dingin mengalir dari dahinya. Seluruh tubuhnya seolah-olah baru saja melewati pertempuran hidup dan tewas. Dua kultivator paruh baya di belakangnya ambruk ke tanah. Wajah mereka pucat pasi, terengah-engah. Tetua, anak itu, kata seorang kultivator paruh baya dengan suara gemetar. Pria tua itu melambaikan tangannya, matanya yang berkabut dipenuhi cahaya yang kompleks dan sulit dipahami. Suaranya serak dan rendah, jangan bertanya lagi. Mari kita berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Di luar pavilion Chenxi, David berdiri di jalanan abu-abu gelap, memegang token klan kuno di tangannya. Mata ungunya memantulkan penghalang abu-abu di atas langit dan cahaya serta bayangan yang perlahan menggelap di kejauhan. Xuan Zhenzi berhenti di sampingnya, mengelus janggutnya, dan berkata dengan suara rendah, akhirnya dapat juga. Selanjutnya adalah pameran dagang alam rahasia. David mengangguk sedikit, memasukkan token itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan memandang cakrawala abu-abu yang samar-samar terlihat di kejauhan. Suaranya mantap dan tegas, ya. Langkah selanjutnya, giok pemutus jiwa Xuantian. Bab 6894 laporan mendesak. Malam itu gelap gulita seperti tinta, pekat seperti jurang kuno yang telah hancur, sepenuhnya menutupi daratan dalam radius 10.000 mil dari kota kuno Xuanming. Pintu kayu cendana gelap berukir indah di pavilion Chenxi perlahan tertutup di belakang mereka bertiga. Panel dan kusen pintu yang berat saling bergesekan, menghasilkan bunyi gedebuk tumpul dan berat yang benar-benar mengisolasi bagian dalam dari bagian luar. Sebelum gema di koridor benar-benar menghilang, lelaki tua berambut putih yang sebelumnya menerima ketiga orang itu dan bertanggung jawab atas urusan eksternal pavilion Chenxi muncul. Tubuhnya terasa seolah seluruh kekuatan dan energinya telah terkuras seketika, dan dia terkulai lemas di kursi giok hitam itu. Butiran keringat dingin menetes di alisnya yang berkerut dalam, membasahi rambut putih di pelipisnya. Akhirnya, cairan itu mengembun menjadi setetes es yang jatuh dengan keras ke inti ular piton raksasa di atas meja, yang benar-benar tembus pandang dan berkilauan dengan cahaya merah tua purba. Patah. Suara yang sangat lembut dan jernih, namun suara itu menghantam pikiran lelaki tua yang tegang itu seperti guntur. Mata tuanya yang sayu dan redup tertuju pada inti binatang abis Pithon yang masih utuh di atas meja. Matanya dipenuhi lapisan kengerian, penghinaan, dan ketakutan yang tak terkendali, serta sedikit kebingungan dan kompleksitas yang belum pernah dialaminya selama ribuan tahun terakhir. Ular piton jurang telah bersemayam di tanah terlarang jurang dingin klan kuno Xuanming selama ribuan tahun.
Tubuh fisiknya sangat kuat, dan sisiknya dapat menahan kekuatan ilahi bawaan dari Dewa Emas Luo Agung tingkat 5. Napas jurang dinginnya dapat membekukan hukum dan menyegel kekuatan spiritual. Klan kuno Xuanming mengirim 3 kelompok kultivator elit untuk mengepungnya. Tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong, bahkan kehilangan 2 tetua klan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menetapkannya sebagai area terlarang dengan hadiah buronan, sehingga memungkinkan klan tersebut untuk menduduki area terlarang dan menimbulkan kekacauan. Namun, binatang buas yang ganas ini, yang bahkan para elit klan kuno pun tak berdaya melawannya, justru berhasil dibunuh hanya dalam 3 hari oleh seorang pemuda yang mengaku sebagai kultivator sesat dari alam bawah dan yang kultivasinya hanya berada di tingkat ke-8 alam abadi emas. Meninggalkan inti binatang buas yang utuh dengan asal-usulnya yang masih alami dan esensinya yang sempurna. Yang sangat mengguncangnya adalah tekanan kacau yang tiba-tiba meletus di saat-saat terakhir. Ketika aura abu-abu keunguan itu menyapu seluruh area, susunan kuno dan ilusi dari seluruh pavilion Chenxi bergetar hebat, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalir selama ribuan tahun menjadi redup dan tidak stabil, hampir runtuh. Bahkan tingkat kultivasinya sendiri sebagai Dewa Emas Luo Agung tingkat 3 langsung ditekan, dan hati daonnya membeku sesaat. Itu bukanlah fondasi yang seharusnya dimiliki oleh kultivator Dewa Emas, dan juga bukan kekuatan yang dapat ditampung oleh sistem kultivasi utama di surga ke-22. Setelah sekian lama, lelaki tua itu akhirnya pulih dari guncangan hebat tersebut, dan anggota tubuhnya yang kaku perlahan-lahan kembali merasakan sensasi. Ia tiba-tiba berdiri, menyandarkan dirinya di atas meja, dan dengan cepat mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan polos, dengan tepat menyimpan inti ular piton raksasa yang sangat berharga itu ke dalam artefak penyimpanan pribadinya. Tanpa berani menunda sedetik pun, ia melangkah cepat melewati koridor batu biru. Lentera perunggu yang tergantung di kedua sisi koridor bergoyang lembut tertiup angin, cahaya yang berkedip-kedip membuat sosoknya yang terburu-buru tampak memanjang. Langkah kakinya yang berat dan panik bergema di pavilion yang sunyi, mengungkapkan kegelisahannya. Saat Anda berjalan ke ujung koridor, garis-garis halus muncul perlahan di dinding batu yang tampak datar dan tanpa pola, dan sebuah pintu tersembunyi terbuka tanpa suara, memperlihatkan tangga batu spiral yang menurun secara vertikal. Dinding batu di kedua sisi tangga batu itu dihiasi dengan deretan batu roh dingin berwarna biru tua yang tak berujung. Cahaya dingin itu bagaikan mata air kuno yang tak pernah padam dari tanah, tenang dan dingin, membawa keheningan yang mematikan yang mengisolasi semua kehidupan, menjadikan seluruh lorong itu perpaduan antara cahaya dan bayangan. Lelaki tua itu tak berani memperlambat langkahnya, menuruni tangga batu spiral hingga tiba di sebuah pintu batu besi hitam raksasa yang diukir dengan pola ilusi dan nyata dari klan kuno Xuanming. Gerbang batu itu seberat gunung, dengan pola yang rumit dan saling bersilangan. Setiap pola mengandung misteri mendalam tentang transformasi antara realitas dan ilusi, dan merupakan batasan inti yang digunakan klan kuno untuk menjaga ruang rahasia bawah tanah. Lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menempatkan telapak tangannya yang kapalan dengan kuat di alur melingkar di tengah gerbang batu. Hukum-hukum purba klan kuno yang murni dan lembut mengalir terus-menerus dari telapak tangannya, seperti air yang meresap ke dalam lapisan batuan, menyebar dan mengalir di sepanjang ribuan garis. Berdengung, sebuah lantunan Taois kuno yang dalam perlahan bergema, dan pola-pola ilusi pada pintu batu itu menyala dengan cahaya keemasan gelap. Panel-panel pintu yang berat itu perlahan bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah ruangan bawah tanah yang sangat luas dan hikmat di baliknya. Ruangan rahasia itu luas dan kosong, dengan beberapa pilar batu hitam kuno berdiri di keempat dinding, menopang struktur seluruh ruangan. Tidak ada nyala api terbuka di sekitar, hanya beberapa lampu minyak perunggu kuno yang tertanam di keempat dinding, berkelap-kelip dan menyala. Cahaya redup kekuningan itu membayangi ruangan rahasia yang luas tersebut, membuatnya menyerupai istana kuno saat senja, sunyi, megah, dan dengan sentuhan melankolis serta penindasan.
Tepat di tengah ruangan rahasia itu, sesosok tinggi dan ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pria itu mengenakan jubah ungu tua yang mengalir. Tekstur kainnya secara halus mengungkapkan prinsip-prinsip Taoisme tentang realitas dan ilusi, yang sedikit bergelombang seiring dengan auranya. Ia memiliki penampilan yang tampan dan anggun dengan fitur wajah yang tegas, tampak tidak lebih dari 40 tahun di masa jayanya. Namun, jauh di dalam matanya terpendam liku-liku kehidupan selama bertahun-tahun, ketajaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan otoritas yang kuat sebagai pemimpin klan. Aura yang dipancarkannya sangat terkendali, seperti kolam beku tanpa dasar di tengah musim dingin. Permukaannya tenang dan sunyi, tetapi di bawahnya terdapat kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang langit dan bumi, membuat orang tidak berani menatapnya langsung atau melakukan gerakan gegabah. Dia tak lain adalah Guli, patriark klan kuno Xuanming saat ini, seorang ahli terkemuka yang telah bertanggung jawab atas naik turunnya klan selama 10.000 tahun dan telah memahami dao ilusi dan realitas tertinggi. Pria tua itu melangkah maju dengan cepat, membungkuk dalam-dalam, posturnya sangat hormat, dan berbicara dengan suara sangat rendah, namun tetap tidak bisa menyembunyikan urgensi dan kegelisahan di hatinya. Pemimpin klan, saya memiliki masalah mendesak yang harus dilaporkan. Guli perlahan membuka matanya yang tadinya terpejam, dan dua tatapan dalam dan dingin tertuju padanya. Tatapan itu tenang dan diam, namun membawa tekanan yang tak terlihat. Bicaralah. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam menghirup udara sejuk di ruangan rahasia itu, menekan gejolak di hatinya, dan menceritakan secara detail semua yang baru saja terjadi di pavilion Chenxi. Dari David yang menerima hadiah dari area terlarang dengan kultivasinya yang masih rendah, yaitu di peringkat ke-8 alam Dewa Emas, hadiah yang tak seorang pun berani terima, hingga melintasi area terlarang jurang dingin dan menghabisi ular raksasa jurang bumi, seorang Dewa Emas Luo Agung peringkat ke-4, dalam waktu 3 hari. Mengembalikan inti ular piton raksasa yang utuh dan purba benar-benar mengubah pemahaman semua orang. Pada saat-saat terakhir, tampilan tak disengaja dari tekanan asal mula kekacauan hampir menyebabkan susunan ilusi dan realitas pavilion Chenxi runtuh. Setiap detail dan setiap anomali dilaporkan tanpa disembunyikan. Guli berdiri dengan tenang mendengarkan, wajahnya tenang dan terkendali, tanpa sedikit pun riuh di ekspresinya, seolah-olah dia tidak mendengar peristiwa yang menggemparkan dunia, melainkan hanya masalah biasa dan sepele. Namun, saat lelaki tua itu mengucapkan kata-kata, asal mula kekacauan, kilatan yang sangat halus dan tajam muncul di kedalaman matanya, begitu cepat sehingga mustahil untuk ditangkap. Ruangan rahasia itu hening sejenak, hanya diterangi oleh nyala api lampu minyak yang berkedip-kedip. Setelah sekian lama, Guli perlahan mengangkat kakinya dan berjalan pelan di ruangan rahasia yang kosong. Ujung jarinya dengan lembut mengetuk sabuk giok bertatahkan giok hampa di pinggangnya, dan suaranya yang dalam mengandung sedikit pemikiran dan perenungan yang mendalam.